Kita mulai dengan tilawah ya. Kita tilawah, kita coba bahas tajwidnya, kita cari yang berhukum idhar, tafhim dan tarkik ya. Kita mulai. Yang pertama silakan yang membaca mungkin Didi silakan Didi dimulai Didi. Ya, Mungkin Pak. surat Al-Fajr ya, kebanyakan kita sudah banyak menghafal. Ya, mungkin kita coba. Silakan Didi. Dari awal kan, Pak? Dari awal ya. Kita baca ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Cukup ya, Alam. Didi. Cukup Didi. Kita coba cari yang tajwidnya tafhim dan tarkik ya, Didi ya. Atau cari yang sesuai dengan yang kita bahas ya. Artinya alif lam samsiah qamariyah boleh, satu lagi hamzah wasal boleh kalau ada hukum hamzah wasal ya. Silakan Didi dicari hukum tajwidnya. Ini alif Itu lam apa? wal itu alif lam qamariyah. Qamariyah. Kenapa dia alif lam qamariyah, Didi? Karena lamnya terbaca jelas. Nah, ya bisa dibilangin lamnya ada tanda sukunnya ya. Tapi kalau dalam uraiannya alif lam nih menjumpai huruf qamariyah ya. Mungkin ya alif lamnya tapi yang ada hamzah wasalnya ya. Mungkin ini namanya alif lam ta'rif ya Ustadz ya. Yang ada hamzah wasalnya namanya alif lam ta'rif ya. Ya, alif lam ta'rif ya. Tidak berlaku dengan alif lam yang bukan yang alif lam ta'rif ya. Alif lam qamariyah. Lanjut, ini hukumnya apa nih roknya nih? Fajar ini berat, Pak ya. Takhfim. Tebal apa tipis? Tebal, tebal, tebal. Tebal namanya tafhim ya. Kenapa dia bisa jadi Takhfim. tafhim, Didi? Bagaimana uraiannya? Karena dia apa? Disukunkan ya, Pak ya. Bukan. Ya, Apa terus disukunkan terus apa dia bertemu huruf diawali ya? Apa sih? apa didahului. Maksudnya Coba belajar menguraikan. Bagaimana cara menguraikannya? Coba. Mau lihat buku boleh, nggak lihat buku nggak apa-apa. karena jaknya disukunkan ya, Pak. Terus cukup karena ajak sukun ketemu ro wakof gitu. Ya, ya. Ini dia syaratnya ada tiga ini ya. Ini kalau dalam pembahasan ro itu ya cara membaca uraiannya ro wakof, artinya ro wakof tadinya dia hidup nih dimatiin ro wakof sebelumnya huruf berharokat sukun ya, sebelumnya huruf yang mati berharokat sukun, sebelumnya fathah ya. Jadi yang menentukan ini tiga ya. Kalau dia sukun ketemu wakof nggak bisa didefinisikan dia apa hukumnya ya, karena dia didahului fathah maka dia menjadi tebal fajr ya, wal fajr ya. Kita lanjutkan lagi ya, walayalin asyr. Silakan. Yang ini aja kan, Pak. Ya Yang boleh. Yang tafhim yang tiga pembahasan aja boleh ya. Tafhim ya. tarkik, hamzah wasol dan lam samsiah qamariyah. Silakan. Itu roknya ya, Pak ya. Ya, roknya. Roknya ro wakof bertemu dengan huruf yang Bukan disukunkan. bertemu ya. Kalau bertemu di Apa sininya maksudnya? sebelumnya huruf yang Sebelumnya. gitu. Ro wakof Ro sebelumnya wakof huruf sebelumnya huruf yang disukunkan. yang disukunkan. Dia memang Eh, sukun. Kalau wakof yang ini memang diwakofkan. Kalau ini memang sukun. Ro wakof sukun gitu. sebelumnya huruf Sebelumnya sukun, huruf sukun, sebelumnya berharokat sebelumnya fathah. lagi huruf yang berharokat fathah ya. Yang ini Eh, itu lam alif lam syamsiah nah kenapa alif lam ya? karena lamnya gimana ngomongnya? Karena alif lam menjumpai Karena huruf. alif lam bertemu huruf syamsiah ya, Pak ya. Nah, gitu aja, mudah kan? Ya. Itu Ya. aja. Alif lam bertemu dengan sebenarnya kita hanya mengurai membaca apa yang terjadi di depan kita, ya. Kita lanjutkan lagi ini apa hukumnya, Didi?
Itu alif lam komariah. Kenapa? Karena alif lam bertemu huruf komariah gitu, Pak. Nah, yang ini sekarang di Fat. Itu roknya tahfim. tafhim tebal. Kenapa? Sebab Tahfim. Sebab rok yang diwakafkan sebelumnya huruf sukun, sebelumnya huruf yang berharokat fathah. fathah. Kita lanjutkan lagi nih. Walayalin, walayali, walaili ya. Itu alif lam komariah juga ya, Pak ya? Lihat, ini ada tandanya. Nah, kalau kalian ragu ya, ini kedengaran huruf L-nya, Ustaz. Wal, kan L. Yang lain kan nggak kedengaran huruf L ya. Tapi kalian percayai lambangnya. Nah, ini yang Pak Maliki bilangin tuh. Lihat lambangnya aja udah cukup kita kenal. Ini lambangnya apa nih? Ini apa? Apa? Tasdid ini lambangnya. Tahdid. Ya, ini kan tasdid tuh lambang itu. Ini lambang punya Samsia. Jadi alif lam apa nih? Samsiah ya, Pak? Samsiah ya. Lambang Samsiah dia pakai lambang melebur, lambang idgham ini nih. Kalau Komariah dia pakai lambang sukun, lambang idhar. Ini artinya lamnya terdengar jelas. Ini juga terdengar jelas, Ustadz. Iya, terdengar jelas. Ini lam yang kedua, bukan lam yang pertama ya. Kita kadang-kadang suka apa terbingungnya di situ. Katanya L-nya nggak terdengar jelas. Ini jelas nih, wal ya. Tetap saja ini Samsiah. Percaya dengan lambangnya. Lanjut ya. Yaser, apa nih Yaser? Ini roknya tahfim. Kenapa tabhim? Karena ro yang diwakafkan bertemu dengan huruf Bukan sukun, bertemu bertemu, huruf didahului. didahului. Sebelumnya ya, Pak, Ya, sebelumnya. sebelumnya boleh. Ro yang diwakafkan Oh, sebelumnya bertemu huruf sukun, nah bertemu lagi. sebelumnya bertemu lagi dengan huruf yang berharokat fathah. Fathah. Nah, tinggal yang ini nih, apa roknya nih? Hijr. Takfim. Kenapa ditafhim? Karena ro yang diwakafkan sebelumnya huruf yang berharokat ini sukun, bertemu Terus huruf yang sukun dan bertemu huruf yang sebelumnya. sebelumnya ini huruf berharokat kasrah. Iya, jadi bukan tafhim nih hukumnya. Karena temunya ketemu yang Oh iya, yang di bawah. Ini namanya tartib. tarkik. Jangan ketipu ya. Di sini kita semua Iya, tebal semua tuh. Wasyaf'i wal watr. Walaili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Wah, salah. Ini nggak boleh ikut-ikutan. Hijr. Iya, hijr. tipis. Baik, kita lanjutkan lagi. Sudah bisa, Ustaz. Berikutnya ya dipimpin Ustaz Yosi ya. Silakan Ustaz. Ada suaranya, Ustaz? Nggak dengeran. Ada suaranya. Oh iya, udah kedengeran. Baik, selanjutnya kita ke Zakir Rahman. Sudah belum Zakir Rahman? Zakir Rahman hadir atau tidak? Hadir Ustaz. Baik, Nuasil, kita lanjutkan ke ayat ke-6. Lihat, baca dulu coba. Zakir Rahman dibaca ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Oke, sekarang cukup satu ayat dibaca. Nanti setelah dibaca coba kita bedah tajwidnya di dalam ayat tersebut. Zakir, coba kita lebih spesifik ke huruf isti'la, gunnah sama ro ya, tafkhim dan tarkiknya saja, walaupun misal ya Seth. Yang mana itu Seth? Kok ya? Oh gitu. Oke, coba kita lebih fokus ke 3 hukum yang sudah dipelajari. Jadi setiap ayat kita lebih fokus ke isti'la, gunnah sama ro, tafkhim wa tarkik. Coba Zakir ya. Iya. Untuk ayat ke-6 ada hukum apa saja di situ. Coba kamu bedah, nanti kita sama-sama untuk mendiskusikan. Silakan.
Alam ada izhar syafawi. Fokusnya ke isti'la gunnah Oh, sama istilah. Ro-nya itu tafkhim. tafkhim. Taib. Istilah. Fa'ala robnya lagi tafkhim. Oke. Udah Ustaz. Oke, taib. Oke, cukup ya. Bi'ad ini ada qalqalah, tapi untuk pembahasan saat ini kita bahas 3 hukum dulu ya, isti'la, gunnah sama ro tafkhim wa tarqiq. Nah, coba lihat di ayat ke-6 di sini ada alam. Ustadz, untuk hukum bacaan alif lam itu di ayat ke-6 yang pertama itu ada hamzah sama lam, itu masuk tidak Ustadz? Ada alif sama lam masuk tidak ke pembahasan alif lam syamsiah atau qamariyah? Ya, kalau misalkan antum melihat di sini ada alif lam walaupun didahului oleh alif dan lam, tetapi pembahasannya di sini tidak masuk ke dalam kaidah hukum alif lam syamsiah ataupun qamariyah. Lebih mudahnya ketika kalian coba lihat di ayat keempat, walaili, ada tanda hamzatul wasol. Nah, sedangkan di sini tidak ada. Berarti di alam ini tidak ada hamzatul wasol, tidak masuk ke dalam hukum alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah. Nah, untuk Quran Utsmani ini mudah ya untuk dipahami, bisa dibedakan mana alif lam syamsiah dan mana alif lam qamariyah. Itu insya Allah sudah dimudahkan untuk mencari hukum-hukum yang syamsiah ataupun qamariyah. Taib Zakir, lanjut baca sampai ayat ke-10. Dibaca dulu dari ayat ke-7 sampai ke-10. Fadhal. Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabus sakhratil wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Oke, taib. Kif. Oke, coba dibedah tajwidnya Zakir. Ya. Ro-nya tafkhim. Oke. Til alif lam qamariyah. Ya. Oke, udah. Lanjut. Alnya hamzah wasol. Hukum bacanya. Dibacanya fathah karena bertemu dengan huruf lam. Lam. Kenapa dibacanya A ini, Zakir? Dibaca fathah karena bertemu dengan huruf lam. Ini syamsiah kan, Cik? Iya, itu cara baca hamzah wasol di fathah karena ada lam, ada huruf lam di depannya, ada lam ta'rif. Lanjut, lam yukhlaq misluha. Yukhlaqnya itu lam la. Yang mana Ustaz? Yang ini. Khoknya ya, Ustaz? Khoknya. Khoknya tafkhim ya Ustaz ya? Ada huruf tafkhim nggak di situ? Masuk tafkhim nggak Ustaz? Nggak tahu saya. Kalau misalkan dia posisi huruf khoknya itu sukun, tetap masuk ke dalam huruf isti'la ya, Ustaz ya, untuk khoknya ya. Oh, isti'la. Qafnya juga ya. Jadi huruf kha sama qaf di sini walaupun dia harokatnya sukun, tetapi dia tetap masuk ke dalam huruf isti'la. Yes. Dia tetap tafkhim, tetap tebal. Oke Zakir? Ya oke Ustaz. Oke, mithluha fil bilad. Alif lam qamariyah. Oke, lanjut. Alif lam syamsiah. Ya. Ladzina jabus sah. So-nya isti'la ya Ustaz ya? Ya, soalnya isti'la. Terus selain isti'la apa lagi? Ada alif lam syamsiah. Terus Ro-nya tafkhim. Khoknya juga ada ini. Khoknya juga apa nih? Khoknya tetap isti'la. Khok. Tafkhim. Iya, isti'la tafkhim. Ro tetap. Ro-nya tetap tafkhim tadi. Iya. Bil wad.
Alif lam qamariyah. Qamariyah. Thayyib. Lanjut. Wafir. Wafir, firnya roknya jadi tarki Ustadz karena bertemu dengan sebelumnya ada huruf itu yang berharokat kasroh. Kasroh. Oke. Fir jadi dia tarki. Tarki, Lihat tarki. ya. Ain ini bukan isti'la ya. Banyak orang yang mengira ain ini kan mirip sama gha. Mungkin disangkanya wah ini isti'la ini katanya. Terus dia ini jadi tafkhim, enggak ya? Kalau untuk ain ini tidak masuk ke dalam tafkhim ya. Lanjut. Zilnya alif lam qamariyah. Oke, Oke. Autad. Oke, lanjut. Alladzina. Alladzi. Oh ya, tadi sampai 10 doang ya? Iya, cuma sampai 10 Ustaz. Oke, sekarang Zakir udah cukup. Kita lanjut ke temannya Zakir selanjutnya. Dafa'an Nur, ada Dafa'an Nur? Ya, Ustaz. Oke, Dafa coba baca ayat ke-11 sampai ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir Yang jelas. A'udzu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 11 Ustaz. 11 alladzina taghaw fil bilad sampai wa yaqulu rabbi akraman sampai fa'amal insan. Ayo coba. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Oke, cukup. Coba kita lihat tajwidnya dari ayat ke-11 sampai ke-15. Silahkan, Dafa. Itu yang pertama alif lam samsiah. Oke. Kenapa alif lam samsiah? Karena huruf lamnya berharokat tasdid. Terus ada apa di situ sebelumnya? Ada hamzatul. Ada hamzah wasol. Itu untuk keterangannya seperti itu cukup, Sir? Untuk keterangannya cukup seperti itu atau? Oke, untuk hamzatul wasalnya kenapa dibaca fathah? Kenapa Karena bukan huruf lam. huruf lam ya? Lam ta'rif ya. Oke, lanjut. Taghaw fil bilad. Taghawnya apa itu? Maunya tafkhim, Mas. Tafkhim. Nyala ya gha. Huruf Sama. tafkhim juga. Tafkhim juga. Baik. Dua-duanya masuk tafkhim ya karena huruf isti'la. Lanjut. Fil bilad. Al bilad. Itu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Karena dia huruf lamnya dibaca jelas dan bertemu huruf qamariyah. Dan bertemu dengan huruf qamariyah ya. Di sini huruf qamariyahnya apa? Ba. Oke, lanjut. Fa'aktsaru fihal fasad. Gurunya tafkhim. Mana yang tafkhim? Ru. Fa'aktsaru. Ru. Oke. Kenapa dia tafkhim? Karena dia berharokat doma. Oke. Lanjut. Di hal-halnya alif lam qamariyah. Ya, baik. Lanjut ayat selanjutnya. Ini kayak misalkan pembahasan fasad, ada qalqalah kita skip dulu ya, walaupun memang ada hukum bacaan di situ. Kita tidak bahas dulu karena kita lebih fokus ke isti'la, huruf-huruf isti'la, gunnah sama ra, tafkhim wa tarqiq. Ayo yang ke-13 fasabba. Fasabba soalnya harus istilah itu. Ya, tafkhim ya. So. Terus Alaihim ro-nya huruf tafkhim karena berharokat fathah. ya karena harokat fathah. Lanjut, sauto azab. To-nya tafkhim. Oh ya. Oke.
Lanjut ayat ke-14. Inna Ro-nya tafkhim. Berharakat tafkhim. labil, bilnya alif lam qamariyah. Oke, lanjut. Coba rabbaka. Kenapa dia tafkhim? Ya, Dafa. Karena dia huruf ro-nya berharakat fathah. Baik. Rabbaka labil mirsad. Bil mirsad. Apa itu? Alif lam qamariyah. Apa? Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Kenapa alif lam? Kenapa dibaca alif lam qamariyah? Karena bertemu huruf qamariyah atau istilah. Mana huruf istilah? Nggak ada. Bertemu huruf istilah nggak ada. Karena bertemu huruf qamariyah. Ya, lanjut mir. Ayo, ini tafkhim apa tarkik nih? Jangan sampai salah di sini. Ini tarkik, Ustaz. Hah? Tarkik. Kok tarkik? Karena Kenapa? sebelumnya hurufnya berharokat kasroh. Ini ya yang harus diperhatikan ya. Lihat. Labil mirsad. Dia tafkhim apa tarkik? Coba temannya ada yang tahu? Zakir, coba dijawab. Dibantu Dafa. Mir ya Ustadz ya. Ya, mirsad. Mirsad. Mirnya ro-nya jadi tarki Ustadz karena sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Ayo ini juga. Yang bisa, yang punya jawaban yang lain, coba temennya. Ayo, yang punya jawaban selain tarkik atau yang mau menjawab lain dengan alasan yang sudah dijelaskan kemarin oleh Ustadz Iwan. Kemarin ini dibahas nih. Walaupun dia tafhim Ustadz ya? Hah? Tafhim ya Ustadz ya? Tafhim. Kenapa tafhim? Jelaskan alasannya. Karena setelahnya ada huruf isti'la Ustadz ya? Ya. Oke, baru ingat Ustadz. Baru ingat. Toyib, nggak apa-apa. Ini kemarin sudah dijelaskan ya sama Ustadz Iwan. Kalau seandainya ada ra' sukun yang didahului oleh kasroh, di sini mimnya kasroh ya, yang sebelum hurufnya itu kasroh, tetapi sesudahnya didahului oleh huruf isti'la. Apa huruf isti'la aja di sini? So. Huruf apa isti'lanya? Huruf sod. So apa kho tadi? Sod. Sod ya. Jadi kalau misalkan ada huruf isti'la yang sebelumnya itu ada ro, tetapi sebelum ro-nya itu harokatnya kasrah, maka dia tetap dimasukkan ke dalam tafkhim, ke dalam hukum ro yang tebal. Karena kalau misalkan setelah ro-nya ini tidak ada huruf isti'la, dia tetap hukum bacanya tipis. Tetapi pengecualian kalau seandainya setelah huruf ro-nya huruf isti'la dan sebelum ro-nya ini harokatnya kasrah, maka hukum bacanya dia masuk ke dalam tafkhim. Ya, Zakir ya, ingat ya. Apa itu? Oh iya, ingat untuk hukum ini berlaku kalau seandainya di dalam satu kata ya. Kalau misalkan terjadi di dalam dua kata itu tidak berlaku hukum tafkhimnya untuk hukum rok tebalnya. Oke, paham ya Dafa? Coba tadi dijawab beserta alasannya mengapa dibaca tafkhim. Ada Dafa? Itu ro-nya dibaca tafkhim karena setelah huruf ro terdapat huruf isti'la. Dan sebelum huruf ro, walaupun sebelum huruf ro berharokat kasrah ya, yang pada umumnya kalau misalkan ro-nya didahului atau sebelum ro-nya itu harokatnya kasrah, hukumnya tarkik. Tetapi ini menyelisihi itu karena setelah huruf ro terdapat huruf isti'la. Oke, paham ya? Dafa lanjut ayat ke-15. Fa'ammal Fa'ammal insan, coba. Fa'ammal, malnya alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah. Taib. Idza mabtalahu rabbuhu. Coba cari lagi. Ro-nya tafkhim. Mana yang? Oh ya, oke, ro-nya tafkhim. Lanjut. Ro-nya tafkhim lagi, Ustaz. Oke, fa'akramahu. Fayaqulu. Ro-nya tafkhim lagi. Oke. Qaf ini ada nih di sini nih, satu ketinggalan nih.
Fayaqulu apa di situ? Itu tafhim, Ustaz. Tafhim. Kenapa tafhim itu ya? Termasuk huruf isti'la. Isti'la ya. Taib. Rabbi akroman. Mana ada lagi nggak di situ? Roknya tafhim. Roknya tafhim. Yang akroman ada enggak? Ada, roknya tafhim juga, Ustaz. Oke, roknya tafhim juga. Kenapa tafhim dibaca tafhim? Karena berharokat fathah. Karena berharokat fathah. Taib. Syukran Dafa ya. Cukup Dafa. Kita lanjut ke Muhammad Fadli. Ada Muhammad Fadli? Siapa ada Ustadz? Oke, Iqra surah Al-Fajr. Baca surat Al-Fajr ayat ke-15 sampai ke-20. Kepanjangan ya, Ustaz ya. Ayat ayat ke-16 sampai ke ayat 20. Ayo, baca Fadli. Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sadaqallahul azim. Baik, coba sekarang Fadli dilihat ayat ke-15 sampai ke-20, ayat ke-16, maaf, ayat ke-16 sampai ke-20 ini dibedah, kita sama-sama membedah tajwid yang ada di ayat-ayat tersebut. Ayo silahkan Fadli. Wa amma mana enggak ada ini Ustaz, apa namanya? Oh, oke. Coba lihat kalau misalkan idza mabtalahu, di situ ada hamzatul wasol. Kalau misalkan dimulai bacaannya dari hamzatul wasol, bacaannya seperti apa, Fadli? Abtalahu, ubtalahu, apa ibtalahu? Ib Ustaz. Ib. Kenapa? Iya. Karena huruf ta-nya ada fathahnya Ustaz. Oke, karena huruf ba-nya setelahnya ini ada ta-nya yang berharokat fathah. Dilihat dari huruf yang ketiga ya. Ya Ustaz. Oke, baik, mumtaz. Lanjut. Faqadara. Ko-nya huruf isti'la Ustaz. Ko-nya huruf isti'la. Lanjut ke huruf ro, ro-nya. Ro-nya takhim ya Ustaz. Tafkhim, baik. Alaihi rizqah. Coba lihat. Ayo, tafkhim apa tarqiq? Tarqiq bukan Ustaz? Hah? Tarqiq. Ya, kalau tarqiq kenapa alasannya? Karena sebelumnya berharokat kasrah bukan Ustaz? Mana sebelumnya? Alaihinya nggak usah diikutkan. Jadi fokus ke huruf ro-nya. Karena sesudahnya alaihi ada sukun Ustaz. Alaihi sama rizqah ini dua kalimat. Coba rizqah ini kenapa dia kenapa dia tarqiq? Karena karena dia berharokat kasrah bukan Ustaz? Karena dia berharokat kasroh. Jadi nggak usah dilihat nih ada alaihi harokatnya kasroh, karena alaihinya harokatnya kasroh Ustaz. Harok berdiri sendiri tetapi harokatnya kasroh. Oke, lanjut rizqah. Itu ada huruf apa lagi di situ? Ko-nya huruf isti'la Ustaz. Oke, lanjut. Ku-nya huruf isti'la juga Ustaz. Oke. Tafkhim isti'la ya. Rabbi ahanan. Ada enggak hukum di situ? Ro-nya takhim ya Ustaz. Ro-nya berharokat fathah. Oke, mumtaz. Lanjut. Kalla balla tuk. Oke, di situ ada tuh. Tuk ri. Oh ini.
Rinya tarki ya Ustaz. Tarki. Kenapa tarki? Karena dia berharokat kasroh. Karena dia berharokat kasrah. Terus al yatim di situ ada juga. Tukrimunal yatim. Alif lam komariah ya Ustaz. Alif lam qamariyah. Oke. Kenapa alif lam qamariyah? Karena di dalamnya ada tanda sukun. Karena di dalamnya ada tanda sukun. Oh, karena dia bertemu huruf komariah ya Ustaz. Oke, nggak apa-apa seperti itu ya untuk logik Ya. jawabannya. Ayo kita lanjut. Wala tahadduna. Wala tahabdu. Ulangi. Wala tahaduna. Oke, ada hukum baca apa di situ? Doanya itu huruf isti'la ya Ustaz. Huruf isti'la. Oke, lanjut. Ya, matnya juga ini tafkhim ya. Ada Iya, Ustaz. makobi ketemu dengan huruf isti'la yang berharokat yang tasjid apa? Berharokat dhammah ya. Iya Ustaz. Duna Ala ala ta'amil. ta'amil. Oh, To-nya huruf isti'la bukan Ustaz? ya isti'la. Ya, tafkhim ya. Ya, Pokoknya Ustaz. tafkhim. Oke, ta'amil miskin. Milnya alif lam komariah Ustaz. Alif lam qamariyah. Oke, lanjut. Ta'kuluna turasa, lanjut. Kata nat natnya itu alif lam syamsiah Ustaz. Alif lam syamsiah. Kenapa dibaca alif lam syamsiah? Karena dia bertemu huruf syamsiah. Apa huruf syamsiahnya di sini? Yang tak ya Ustaz. Oke, lanjut. Habis tak itu ada tafkhim lagi apa itu? Ro Ustaz. Oke, ro. Dia tafkhim apa tarqiq? Takhim Ustaz. Karena berharokat Tafkhim. fathah. Oke, lanjut. Lama enggak ada atau hibunal. Nalnya alif lam komariah Ustaz. Oke. Lanjut. Malah hubang jama. Enggak ada lagi Ustaz. Enggak ada. Tadi siapa ini? Fadli ya? Iya Ustaz. Fadli Mumtaz. Kita lanjut ke siapa ini? Habis Fadli Zaki ya, Satya. Zaki Pratama ada? Zaki Pratama. Zaki Pratama ada? Oke, nggak hadir. Iqbal Tama maujud? Ya Pak, halo Pak. Zaki P ada Zaki P? Ada Pak, tadi lagi dipanggil Pak. Oke. Sudah bisa bergabung? Berapa ayat berapa Pak? Ayat ke-21 sampai ke-25. Zaki Pratama ya. Habis ini Iqbal Tamam siap-siap ya. Angkat suaranya. Irfa. Angkat suaranya. Biar kedengaran. Ustaz kan enggak kedengaran. Ayo ulangi. Ta'awud. Bentar Pak, pakai chat aja Pak. Biar jelas Pak. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Sadaqallahul azim. Coba Zaki Pratama silahkan kita bahas tentang tajwid yang ada di ayat ke-21 sampai ke-25 ini. Ayo jelaskan satu persatu. Huruf per huruf yang kita bahas hanya isti'la, gunnah, sama tafkhim dan tarqiq di huruf ro-nya. Silahkan, Zaki. Iya Pak, yang dukatilnya alif lam qamariyah. Oke, alif lam qamariyah.
Terus Yang ardunya takhim bukan, Pak? al-ardu. Tak- Kenapa iya, tafkhim? Pak. Karena diawali dengan huruf fathah, terus depannya ada huruf istilah. Oke, Zaki. Ya, Pak. Sebenarnya huruf do di depan ini setelah huruf ro itu tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh untuk bacaan ro dia ini tafkhim atau tarqiqnya karena sudah didahului oleh harokat apa itu? Fathah. Fathah. Dia berlaku huruf isti'la setelah ro itu berlaku kalau seandainya lihat di sini yang sudah digaris bawahi, kalau seandainya sebelum ro-nya harokatnya kasroh. Oke, paham enggak? Iya, Pak. Nah, kalau seandainya sebelum ro-nya ini harokatnya fathah dan sesudahnya ada huruf isti'la, di sini ada huruf do ya. Do ini tidak mempengaruhi bacaan tafkhimnya. Ya, tafkhimnya sudah dijelaskan dari harokat kasrah, harokat fathah yang ada sebelum huruf ro. Paham, Zaki? Iya, Pak, paham, Pak. Oke, lanjut. Do-nya ini apa ini tadi? Apanya? Apa ini huruf Takhim ya, Pak. tafkhim? Ya, dia tafkhim ya. Kenapa tafkhim? Karena huruf istilah. Huruf isti'la. Baik. Wajah. Enggak. Robnya ini, Pak ya, takhim. Ah? Tanya. Ro-nya? Ro-nya takhim. Ro-nya tafkhim. Suara kamu kecil banget. Suaranya kecil banget, Zaki. Coba didekatkan ke mic headsetnya, earphone-nya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, lanjut. Rabbuka, ro-nya apa? Tafkhim atau tarqiq? Takhim, Pak. Tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena berharokat fathah. Karena berharokat fathah. Lanjut. Rabbuka wal malaku. Apa ini? Walnya alif lam komariah. Alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena lamnya terbaca. Karena lamnya terbaca. Ya, oke, karena bertemu dengan huruf Komariah. komariah. Kalau misalkan ada wal malak, ada alif dengan lam yang terbaca, maka dia masuk ke komariah itu ya. Bolehlah seperti itu. Sofa. Soalnya Tafkhim atau tarqiq? takhim, Pak. Tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena huruf istilah. Oke, selanjutnya. Soalnya ya takhim lagi. Tafkhim lagi karena Huruf istilah. huruf istilah. Oke, lanjut. Lanjut. Waji yau mai Lanjut. Yauma idzi. Karul yaumai yatadzakkarul ruhnya Ya tadzakkar. takhim. Tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena berharokat domah. Karena berharokat dhammah. Oke, lanjut. Alif lamnya alif lam komariah. Alif lam komariah. Lanjut. Wa anna Lahud dzikra. Ro-nya Sebelum ro itu ada hukum itu yang lagi kita pelajari. alif lam syamsiah bukan, Pak? Alif lam syamsiah. Terus? Ro-nya apa? Takhim. Tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena berharokat fathah. Karena berharokat fathah. Baik, lanjut sampai 25 ya tadi ya. Yaqulu. Ya yaqulu ya. Ada enggak di situ? Ada, Pak. Ku-nya takhim. Tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena huruf istilah. Karena qaf masuk ke dalam huruf isti'la. Oke, lanjut. Ya laitani Qaddamtu. Qolnya takhim. Tafkhim, oke. Lihayati. Ada enggak di situ?
Enggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, lanjut. Ayat selanjutnya. Fayaumaidzi. Fa-nya enggak ya, Pak? Fa masuk nggak huruf istilah? Enggak, Pak. Nggak. Oke. Yauma'idzil bukan. Ada? Enggak ada ya, Pak? Nggak ada. Ahad, nggak ada ya. Oke, cukup untuk 25 ya saya tadi. Oke, untuk Zaki ya tadinya. Ini Zaki ya? Iya, Pak. Ya, Zaki Mumtaz. Untuk bab tafhim tarkiknya insya Allah sudah paham ya Zaki ya. Insya Allah nanti tinggal prakteknya saja. Ketika membaca Al-Quran diterapkan yang sudah didapatkan ilmunya, yang sudah diketahui tentang proses pembelajaran tafhim dan tarkik yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Iwan, diterapkan ketika membaca Al-Quran. Jangan sampai sudah tahu tetapi ketika membaca tidak diterapkan ilmu yang sudah didapat tersebut. Oke Zaki ya. Iya, Pak. Lanjut ke Iqbal Tamam. Ada Iqbal Tamam? Ada, Pak. Oke, Iqbal Tamam. Al-an Iqra. Sekarang baca dari ayat ke-26 sampai ke 30. Silahkan Iqbal Tamam. Auzubillahi minasyaitonir Ulangin. Ta'awuzu, bukan auzu, ulangi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Himinasa, bukan himinasa, himinasya. Sya, bukan sa. Ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Ulangi. yusiku wasaqahu ahad. Ulangi. Wala yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyuhal nafs. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ulangi. Ya ayyuhan nafs. Itu ada huruf tak ketinggalan itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila Ulangi. Bukan ir. Ulangi. Arji ila. maksudnya bukan tarqiq, roknya dibaca tafkhim bukan ir. Coba gimana baca tafkhimnya gimana? Prakteknya. Benar ir. Irji'i ila rabbiki waziyatamar. Ulangi. Irji'i rabbiki radiyatam mardiyah. Ulangi. Mana kud itu fa apa qaf? Wadkhuli fi ibadi. Terus Wadkhuli jannati. Oke, bagus. Coba kita sekarang bedah tajwidnya ya. Tamam ya, Iqbal Tamam ya. Ya. Oke, dari ayat ke-26. Coba dilihat ayat ke-26. Wala yusiqu. Coba dilihat ada ndak hukum bacaan tafkhim dan tarqiqnya yang kita bahas hari ini tentang isti'la guna sama roknya ya. Coba lihat. Yusiqu, di situ ada ndak? Belum hafal, Pak. Belum hafal apanya? Ininya. Oke, Ustaz bantu ya. Coba qaf di sini masuk ndak ke dalam tafkhim dan tarqiq? Ya, tafhim atau tarqiq qaf di sini, Iqbal? Masuk, Pak.
Masuk kemana? Apa tadi, Pak? Dia tafhim atau tarkik? Qafnya di sini. Tebal atau tipis? Qaf ini tebal atau tipis? Tebal, tebal. Tebal. Kenapa tebal? Aduh, Waduh. Kemarin waktu materi sama Ustadz Iwan masuk enggak Iqbal Tamam? enggak. Enggak masuk. Mm-mm. Ya Allah, ada wali kelas kamu di sini. Gimana, Ustadz? Oke, lihat di sini ada huruf qaf ya. Qaf, huruf qaf itu tebal atau tipis? Tadi kata Iqbal Tamam dia itu tebal. Betul ya, ini huruf qaf ini tebal. Kenapa dia tebal? Karena huruf qaf itu masuk terdapat juga atau dia ini terdapat di salah satu huruf-huruf isti'la. Kha, so, bo, go, po, qaf sama zo. Itu huruf-huruf isti'la ya. Ini yang sudah ditandai oleh Ustadz Iwan. Ini ada po tadi, ada bo di sini, ada bo lagi. Terus ada kha juga di sini. Nah, itu huruf-huruf isti'la. Jadi kalau misalkan ada huruf isti'la, dia tafkhim, dibacanya tebal. Paham Iqbal? Paham. Jadi kenapa dia qaf di sini tebal atau tipis? Coba saya tanya lagi ya. Qaf di sini tebal atau tipis? Tebal. 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 Kenapa tebal? Huruf istiqlal. Huruf isti'la. Apa huruf isti'lanya? Ko. Qaf. Oke, benar. Lanjut, wasaqahu ahad. Tadi sudah ya, wasaqahu ini masuk wasaqahu. Wasaqah. Nah, qal di sini tafhim atau tarkik? Tafhim apa tarkik? Iqbal. Tafhim. Tafhim. Kenapa tafhim? Ko. Kenapa qaf ini kenapa dikatakan tafhim? Huruf istiqlal. Huruf isti'la. Mantap. Oke, lanjut. Ya ayyatuhan nafsul. Oke, lihat kalimat an-nafsu. Ada hukum bacaan apa di situ? Itu apa namanya? Lupa ya. Lupa. Oke, Ustaz ingetin ya. Kalau misalkan ada alif lam yang bertemu dengan salah satu dari huruf syamsiah, di sini ada huruf nun. Ya, ada huruf nun tuh yang Ustaz buletin tuh. Ada huruf nun, huruf syamsiah, maka alif lamnya ini tidak dibaca. Jadi bacanya bukan ya ayyatuhal nafsu. Ya, alifnya enggak, alif lamnya tidak usah dibaca, langsung dimasukkan ke huruf nun. Maka hukumnya dia menjadi alif lam syamsiah. Kalau misalkan alif lamnya ini tidak dibaca, maka alif lamnya dinamakan alif lam syamsiah. Sedangkan kalau alif lamnya dibaca, ini yang di atas ada al-insan, ya. Al-insan. Ini alif lamnya dibaca, maka dia qamariyah. Ini sudah dijelaskan sebelumnya sama Ustadz Iwan. Masuk gak kemarin Iqbal Tamam? Enggak. Enggak juga. Oke. Kemarin. Tadi kan enggak kemarin. Oh gitu. Oke, nanti coba dibuka. Ada punya buku ini enggak? Buku Tahsin Ofmani yang jilid 3 punya? Ada. Ada. Nanti coba dibuka halaman 42. Tafsir tarkib. Bukan kayaknya. Bentar ya, sebentar ya, Ustadz carikan. Nanti kamu silakan baca. Oh, nggak ada di buku ya, Ustadz ya? Oke, nanti coba materinya nanti gimana Ustadz ya untuk yang kayak gini, Ustadz? Di-share aja sama wali kelasnya, Ustadz. Spesial ya, Ustadz ya? Kalau nggak lihat video pengajarannya di Hah? depan itu Pak Malik video pengajaran. Oke, Iqbal Tamam, karena kemarin tidak mengikuti ya proses pembelajaran tentang alif lam syamsiah sama qamariyah, nanti silahkan dilihat di YouTube-nya Pak Maliki ya, Ustadz. Ya Iqbal ya. Ya. Di video pembelajarannya, video pengajaran tentang alif lam syamsiah sama alif lam qamariyah. Iqbal. Ya.
Video pengajaran yang sudah kemarin, pertemuan sebelumnya yang Ustadz Maliki menjelaskan tentang alif lam syamsiah sama qamariyah, nanti kamu dengar, kamu perhatikan tugas kamu saat ini karena sudah tertinggal ya, bukan tertinggal ya, tidak ada kata tertinggal. Tugas kamu besok adalah atau mulai setelah pembelajaran tahsil ini melihat lagi pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh Pak Maliki. Siap enggak Iqbal? Siap. Mau bisa enggak? Bisa. Mau ya, mau bisa ya. Nah, kalau misalkan mau, nanti kewajiban kamu adalah melihat lagi video pembelajaran yang sudah diajarkan kemarin pertemuan sebelumnya oleh Pak Maliki. Jangan nggak ditonton, nanti nggak bisa lagi. Harus bisa mengikuti, menyesuaikan teman-temannya. Ya Iqbal ya? Ya. Nanti kalau sudah nonton, di screenshot laporan nanti. Ustadz minta laporannya. Nanti kirim screenshotnya ke wali kelasnya ya. Ustadz Ya. Ferdi siap. Ustadz Ferdi mana ada? Ustadz Ferdi. Wali kelasnya Pak Ferdi ya? Ya nanti kalau sudah screenshot Pak, saya sudah nonton nih alif lam syamsiah sama alif lam qamariyah, insya Allah saya sudah paham. Terus laporan screenshotnya kirim ke Pak Ferdi. Nggak apa-apa ya Pak ya? Siap ya Iqbal Tamam ya? Siap. Oke, jangan lupa nanti ditonton lagi. Oke. Nanti di situ ada pembahasan tentang alif lam syamsiah sama alif lam qamariyah. Nah, coba lihat di sini ada dua. Ada dua alif lam. Yang pertama an-nafsu, yaitu masuk ke dalam alif lam syamsiah. Yang kedua ada al-mutmainnah. Nah, al-mutmainnah ini masuk ke dalam al-qamariyah. Mudahnya seperti ini, Iqbal Tamam, mudahnya ya. Kalau ada alif lam yang huruf setelah alif lamnya ini dibaca, maka dia masuk ke dalam syamsiah. Kalau misalkan setelah huruf alif lamnya ini dibaca, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Ini alnya dibaca. Kalau ini alnya tidak dibaca. Kalau yang alnya tidak dibaca itu syamsiah. Kalau alnya dibaca itu qamariyah. Seperti itu deh mudahnya. Nah, kalau misalkan alif lam syamsiah biasanya pasti itu ada tanda tasdidnya. Lihat nih, ada tanda tasdidnya udah dibuletin. Ada alif lam, terus setelah alif lam ada tanda tasdid seperti ini, maka dia masuk ke dalam alif lam syamsiah. Karena otomatis nanti kalau ada tasdid seperti ini lamnya tidak dibaca. Nah, kalau al-mutmainnah, lihat di huruf mimnya tidak ada tasdid. Jadi bukan am-mutmainnah, bukan. Karena alif lamnya dibaca. Ya Iqbal Tamam ya? Ya. Mudah ya, coba Ustadz kasih contoh satu, coba dilihat di ayat ke-23, lihat al-insan. Coba lihat ayat ke-23 ini, digarisin nanti sama Ustadznya. Al-insan ini qamariyah apa? Syamsiah Iqbal? Qamariyah. Qamariyah. Kenapa qamariyah? Huruf ini bisa apa? Alif lamnya? Ini nggak ini bisa dibaca. Bisa dibaca. Coba al-yatim nih yang 17 nih, yang pendek nih al-yatim. 17. Yang ujung nih ada al-yatim. Qamariyah apa syamsiah? Qamariyah. Qamariyah. Kenapa? Sama kayak tadi. Oke, coba 23 nih. Az-zikra. Coba lihat. Syamsiah. Kenapa syamsiah? Enggak ada ininya. Apanya yang enggak ada? Enggak ada tandanya. Tanda apa? Di Kenapa? ini huruf la-nya. Oke, Kalau enggak ada ada tandanya, tasdid itu. Boleh ada tasdid di huruf za-nya ya. Nah. Mudah ya ngebedainnya ya? Mudah. Oke, lanjut. Irji'i, coba lihat ada irji'i. Oh, ini nggak bisa. Bisa ini biasa. Irji'i kayaknya dia susah nih dia. Coba Zakir atau Dafa, siapa yang bisa coba menjelaskan irji'i ini tafkhim atau tarkib? Ayo, yang bisa jawab.
Fadli, Dafa, Zakir, Zaki, Fadli. Mana ini yang lain? Ayat yang keberapa, Ustaz? Ayat ke-28. Irji'i. Ayo, dia tafkhim apa tarqiq? Takhim ya Ustadz. Ah, Takhim ya Ustadz. tafkhim. Kenapa tafkhim? Harus bisa menjelaskan kenapa tafkhim. Karena mati setelah hamzah wasal bukan Ustadz? Karena dia mati setelah hamzah Hamzah wasal. wasal. Ini hamzah wasalnya nih yang di garis bawahi. Tadi sama Ustaz Iwan nih. Ustadz. Oke. Tadi siapa yang jawab? Fadli ya? Siap Ustadz, ya. Oke, Mumtaz, Fadli. Oke, sekarang Rabbiki. Tadi siapa tadi? Si Iqbal Tamam. Rabbiki, roknya di situ apa Iqbal? Tafhim atau tarkik, tebal atau tipis Iqbal? Apa Pak namanya? Oke, coba Ustaz tanya dulu sama Iqbal dulu. Iqbal, yang tebal itu tafhim apa tarkik? Yang tebal takhim. Tafhim, yang tipis namanya apa? Tarkib. Tarkik. Tarkib. Tarkib pakai kof ya, bukan tarkib. Kalau tarkib itu bahasa Arab artinya jumlah, artinya susunan tarkib. Ya, tarkik kok. Tarkib. Oke. Siapa namanya? Tamam. Iqbal Tamam. Namanya bagus ini, Tamam. Tamam itu artinya kamil. Bisa dikatakan sempurna. Ini harus sempurna nih. Ayo. Iqbal. Tamam itu mantap. Iqbal Tamam. Ya. Ayo, ro itu tafhim apa tarkik? Tarkib. Tarkik. Kenapa tarkik? Ro. Yang ini itu Yang Yang tebal apa? ini do, so, sama apa lagi tadi? Ko, Ya. ro nggak ada. Ro nggak ada. Ro nggak ada di huruf istilah. Ada lah. Oh, adalah. Nggak ada, huruf ro nggak ada di huruf isti'la, tapi dia tafkhim. Kenapa dia dibaca ro? Kenapa dia dibaca tafkhim? Karena ro-nya berharokat fathah. Ya Iqbal ya, lihat ro-nya berharokat fathah, maka dia ro itu ada dua, nanti ada ro tebal sama ro tipis. Kapan ro tebal itu sudah dijelaskan sebelumnya sama Ustadz Iwan, nanti bisa dilihat lagi video pembelajarannya juga tentang ro tebal dan ro tipisnya ya Iqbal ya. Ya. Nah, kalau misalkan Iqbal punya buku Utsmani jilid 3, punya enggak bukunya di rumah? Ada. Coba buka, ambil dulu bukunya, coba ambil, nanti dibuka halaman 38. Ayo sebentar, biar nanti dibaca. Kalau enggak sekarang nanti enggak mau baca. Coba ambil dulu bukunya. Kalau sudah ambil laporan. Ayo Iqbal, saya tungguin 1 menit, ambil lari. Halaman berapa Pak? Halaman 38 dibuka, coba hidupin kameranya. Coba kameranya diaktifin. Mana Iqbal Tamam, kameranya di on cam, coba on cam. Nah, angkat bukunya, angkat gini, angkat bukunya. Oke, mantap. Buka bukunya halaman 38. Direkam juga Pak. Iya, ini Bapak rekam juga ini. Coba buka bukunya halaman 38. Nah, itu ya. Tandain, dilipat atasnya sedikit, nggak apa-apa. Nah. Oke, karena Iqbal Tamam sering ketinggalan ya untuk materinya ya. Ingat, dalam belajar itu tidak ada kata terlambat ya Iqbal ya. Ya. Iqbal masih bisa ngikutin teman-temannya. Nah, di situ ada materi tentang tafhim sama tarkik. Tugas Iqbal, baca semuanya dulu nanti. Baca dulu lagi. Nanti kalau misalkan belum paham bisa dilihat di video pembelajaran yang ada di Schooler ya, Ustaz ya. Psikologi ya. Di YouTube-nya Pak Maliki ya Iqbal ya, untuk lebih memahaminya. Lihat di YouTube-nya Pak Maliki. Oke Iqbal.
Nah, materinya itu lihat halaman 38, lihat di situ ada bab tafkhim sama bab tarkik yang sedang kita bahas. Nah, dari tadi Iqbal sudah tahu tuh ada huruf isti'la. Nah, di situ ada huruf-huruf isti'la, lihat yang paling atas itu, lihat. Ada kha. Apa aja di situ, coba baca. Ko, so, do, ro, to, ko, zo. Oke, nah itu namanya huruf-huruf Isti'la. isti'la. Nah, di situ juga ada gunnah, nanti kita bahas, sudah dibahas juga ya, kalau misalkan ada nun sukun bertemu dengan huruf-huruf tersebut. So, do, to, zo, ko. Yang kedua di bawahnya, lihat. Habis huruf isti'la ada gunnah. Ya. Oke. Nah, lihat. Terus pembahasan selanjutnya ada roh. Yang ada bagan-bagannya, lihat. Sudah? Ya. Nah, itu dibagi menjadi dua, ada tebal sama tipis. Nanti kamu baca lagi. Oke. Oke, Iqbal. Ya. Oke, sekarang lihat itunya tadi. Qurannya lagi, surat Al-Fajr ayat terakhir. Ayat Udah, ke-28. Ayat ke-28. Dibuka bukunya tetap. Apa? Udah videonya, kameranya. Udah, silakan dimatikan, nggak apa-apa. Oke, sekarang Rabbiki. Coba hukum bacanya apa? Rabbiki. Sambil dibuka bukunya nggak apa-apa, biar sambil belajar. Rabbiki, roknya tafkhim apa tarkik, Bal? Sampai jam berapa? Tarkik. Hah? Tarkik. Kok tarkik? Kenapa tarkik? Kan ini nggak ada apa? Nggak ada yang tanda apa ini, Pak? Kalau dia bacanya what itu. What? Nggak baca what itu baca apa? Coba lihat di bukunya tebal tipis roknya itu yang ada bagian-bagiannya, lihat. Udah? Sabar. Jangan ditutup bukunya, dibuka aja sambil belajar. Sudah? Kolom nomor berapa? Dikasih juga aja. Kolom nomor berapa? Roknya. Kolom nomor berapa? Ini di kolom pertama. Coba lihat di rok yang terbagi menjadi 3 itu tebal tipis sama boleh tebal boleh tipis. Sudah dilihat bukunya coba, Iqbal? Udah. Oke, lihat di tebal, yang rok tebal di kolom pertama berharokat fathah atau domah, lihat. Di bukunya lihat. Apa Iya, contohnya di situ? Baca alam taro, Terus alam taro, sama ruwaidam. ruwaida, ya ruwaida. Nah, di sini rohnya fathah atau kasroh atau domah, lihat roknya. Harokat roknya. Fathah. Fathah. Nah, berarti kalau fathah dia tebal atau tipis? Tebal. Tebal. Kalau tebal namanya Tafkhim. tafkhim. Berarti rok tafkhim apa tarkik di sini? Tafkhim. Tafkhim. Mumtaz. Ayo lanjut. Rodiyah. Roknya di sini, roknya. Roknya tafkhim apa tarkik? Coba. Tebal. Tebal itu apa? Tafkhim apa tarkik? Tafkhim. Tafkhim. Terus apalagi? Ada apalagi di sini? Tafkhim atau tarkik doknya nih? Tafkhim. Tafkhim. Kenapa tafkhim? Huruf isti'la. Huruf istilah. Mumtaz. Mardiyah. Coba lihat. Mardiyah. Roknya tafkhim atau tarkik? Nah, tafkhim. Tafkhim. Kenapa tafkhim? Lihat di kolom kedua, penjelasannya di kolom kedua, lihat. Lihat di kolom kedua di bawahnya yang alam taror waida tadi, lihat. Mati setelah fathah. Mana fathahnya di situ? Mardiyah. Mati setelah fathah, maksudnya roknya mati setelah huruf mimnya yang berharokat fathah ini, lihat. Mardiyah. Ya. Oke, paham ya? Paham. Nah, jadi di sini mardiyahnya tafkhim apa tarkik tadi? Tafkhim. Kenapa tafkhim? Mati setelah fathah. Oke, karena huruf roknya mati setelah harokat fathah. Do. Mardiyah, do-nya apa ini? Tafkhim apa tarkik? Tafkhim. Tafkhim. Kenapa tafkhim? Huruf isti'la. Huruf isti'la, mantap.
Ayo. Alas ya. Cukup ya. Siapa Iqbal Tamam cukup? Alhamdulillah. Iqbal Tamam dapat mengikuti dengan intensif ya. Sangat intensif sekali untuk mengikuti pembelajaran pada siang ini, yaitu tentang ro, tafhim, tentang ro tadi, tentang isti'la, sama tentang gunah. Dan insya Allah Iqbal Tamam sudah bisa mengikuti teman-temannya dan tinggal memurojaah, mengulang lagi buku atau sambil melihat video pembelajaran yang sudah dibagikan di YouTube-nya Pak Maliki ya. Iqbal Tamamnya jangan lupa ya PR-nya ya untuk menonton lagi, melihat ulang, mereview kembali materi yang sudah diajarkan. Oke, itu saja dari Ustadz. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz Iwan. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Pada Allah Ustadz mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ustadz Yosi ya. Tadi sayang ya waktu kita belum Allah alam masih bisa nih santri boarding belum berinteraksi nih. Santri boarding apa aja apa enggak santri boarding nih? Mengikuti enggak santri boarding nih? Halo? Di boarding ada siapa ya? Halo, santri boarding bisa tes mic-nya? Baik. Tadi seperti kesepakatan tadi awal ya. Mungkin nanti di closing oleh Pak Maliki, mungkin ada ujian atau ada soal-soal untuk ulangan harian kita ya. Silakan Pak Maliki disampaikan. Baik, terima kasih Ustadz Iwan. Bisa stop screen dulu, Ustadz? Oh iya. Ya, baik. Baik, Ananda kelas 9B. Barakallahu fikum jami'an pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 yang bertepatan dengan hari Asyura 10 Muharram. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum diakhiri, Ustadz akan menyampaikan sebagaimana tadi sudah disebutkan ya. Jadi untuk yang di majelis atau di pembelajaran hari ini, coba perhatikan di kolom yang tertera ya. Jadi nanti khusus Iqbal Tamam Yunis masih bisa connect nak? Iqbal? Masih, Pak. Alhamdulillah, baik. Nanti coba masuk ke sini nak. Cari nih Maliki Al-Misbah ya. Nanti di enter, pilih yang gambarnya ini nak. Pilih yang gambarnya yang di bawah, jangan yang di atas ya. Walaupun memang sama-sama punya Ustadz, tapi Ustadz pakai yang ini, yang di bawah, yang gambarnya seperti ini. Di situ video pembelajaran ada semua nak. Jadi nanti kalau Iqbal mau lihat di situ, lihat aja kodenya di PAI kelas 9B. Lihat aja kodenya nanti, diikuti di situ dan silakan bisa bergabung untuk bisa semoga nanti bisa ini ya bisa mengikuti. Dan tadi kan sudah diberikan tugas oleh Ustadz Yosi. Kalau sudah melihat nanti di screenshot ya atau di foto dan dikirimkan oleh wali kelasnya. Begitu ya. Kemudian di sini saya akan menyampaikan untuk latihan atau ujiannya. Sebentar. Ya, tahsin kelas 9. Sebentar saya akan coba carikan dulu. Saya akan carikan dulu untuk soal tahsin yang kemarin sudah dikerjakan oleh kawan-kawannya. Mana dia? Soal tahsin. Oh ini dia. Baik ya, sesaat lagi Ustadz akan bagikan link. Link ini silakan nanti disimpan baik-baik. Kalau seandainya Zoom-nya sudah berakhir, linknya masih bisa dibuka. Coba perhatikan di kolom chat ya. Apakah sudah ada pesan di kolom chat yang menampilkan link? Halo? Apakah sudah ada pesan? Sudah ya? Iya, nanti silakan tolong untuk dikerjakan ya nak ya. Baik. Silakan untuk dikerjakan dan ditunggu sampai dengan akhir pekan ini ya, karena akhir pekan depan insya Allah kita itu baru satu bab, baru tentang bab
tafhim dan tarkik. Berikutnya nanti akan kita evaluasi lagi untuk bab berikutnya ya. Ini seluruh kelas 9, Nak. Jadi kelas 9A, B, C, karena untuk PJ online, nilai online-nya Ustadz yang ini, yang apa, kolektif. Jadi semuanya dikerjakan dengan menggunakan Classroom. Ini ada di mana soalnya? Ada di Google Classroom ya. Nanti Ustadz upload juga di Google Classroom. Yang belum masuk di Google Classroom silakan masuk di kelas 9 ya. Di kelas 9B yang tahsin. Tapi nggak apa-apa, nggak masuk ke Google Classroom nggak apa-apa. Yang penting klik saja di sini. Nah, nanti Ustadz akan rekap otomatis di Google Classroom. Karena pembelajaran kita tidak hanya Google Classroom hanya untuk merekap saja ya. Baik, itu saja. Nanti silakan dikerjakan sesuai dengan namanya ya. Nanti dipilih namanya, tinggal klik-klik saja masuk. Dan Ustadz berharap silakan dikerjakan dengan menggunakan nama, bukan nama kawannya ya. Silakan dengan menggunakan nama sendiri, nama dirinya sendiri, jangan menggunakan nama kawannya. Dan kalau seandainya nanti di akhir mengerjakan nilainya belum maksimal atau nilainya belum dapat nilai yang bagus, boleh dikerjakan ulang, Nak, sampai nilainya bagus. Jadi dikerjakan ulang nggak apa-apa ya. Dikerjakan sampai 2 kali, 3 kali boleh. Sampai nanti nilainya bagus. Ya, kira-kira seperti itu. Karena waktu juga sudah hampir pukul 11, jam KBM kita berakhir pada pukul 11. Dan untuk pembelajaran hari ini juga nanti akan bisa dilihat di ini, Nak, di yang tadi ya, di channel YouTube-nya Ustadz ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, baik kepada Ananda, apabila ada lagi yang ingin perlu disampaikan? Cukup ya? Baik, kita cukupkan. Ini belum ada laporan dari santri boarding ini. Bagaimana tanggapannya, karena memang tidak ada video juga tidak ada suara ya, hanya ada namanya saja yang tertera di sini. Ustadz akan absen dulu di sini, ada Ustadz Iwan dan saya sendiri dan Ustadz Yosi, ada Iqbal Tamam, Dafa Anur, Muhammad Fadli, Zakir Rahman, Ahmadin Najwa, Zakir Pratama dan santri boarding. Tapi santri boarding di sini tadi Ustadz nyimak dari awal sampai akhir belum ada notifikasi ya, belum ada informasi, sehingga tadi ketika latihan tidak mendapatkan porsi untuk turut serta atau berkontribusi dalam pembelajaran hari ini. Baik, kita cukupkan pembelajaran hari ini untuk pembelajaran tahsin di kelas 9B. Semoga Allah memudahkan dari apa yang sudah diajarkan oleh Ustadz Iwan, Ustadz Yosi ya. Kita cukupkan dengan bersama melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.